Nama Jeki Umbo, NIM 22013025, kelas 1A 3JJ. Tugas fisika terapan gerak pada bidang vertikal. Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman siswa tentang gerak vertikal. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang gerak vertikal, peneliti menggunakan wawancara sebagai alat untuk mengungkapkan pemahaman mahasiswa tersebut. Kemendalaman pertanyaan yang berkembang dari partisipan pertama dan partisipan berikutnya. Data paling lengkap diperoleh dari partisipan keempat. Peneliti ini menunjukkan bahwa dengan wawancara yang berkembang akan menghasilkan kemendalaman pertanyaan. Dengan kemendalaman pertanyaan, peneliti dengan mudah menangkap pemikiran siswa dan membantu siswa mengkonstruksi pikirannya sendiri, sehingga siswa membuat pemahaman yang baru yang lebih baik dari sebelumnya. Kata kunci: pemahaman, gerak vertikal, teori konstruktivitisme, wawancara. Pendahuluan. A. Latar belakang. Salah satu syarat utama dalam keberhasilan siswa terhadap suatu materi pembelajaran fisika yaitu dengan memahami konsep. Karena jika konsep tidak dipahami secara benar, maka siswa akan mendapatkan kesulitan dalam memahami materi fisika. Menurut teori konstruktivitisme, siswa membangun pengetahuannya sendiri secara aktif. Pemberi materi hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memahami suatu pengetahuan. Pertanyaan yang relevan dapat diajukan oleh pemberi materi agar dapat mengungkapkan pemahaman siswa. Pertanyaan yang diajukan tidak boleh sembarangan, karena pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan pikiran mahasiswa tentang suatu konsep tertentu. B. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pemahaman siswa mengenai konsep gerak vertikal. C. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman mahasiswa tentang gerak vertikal. D. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, dapat dimanfaatkan sebagai latihan dan cara untuk mengungkapkan pemahaman siswa dengan cara memberi beberapa pertanyaan. Selain itu, peneliti juga dapat belajar untuk mengetahui dan memahami apa yang dipikirkan siswa dan melatih kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah pemahaman siswa yang salah. Metode: mengumpulkan data dengan cara memilih mahasiswa secara acak dengan cara wawancara klinis dan memiliki sifat bebas tidak terstruktur. Yang kedua, wawancara dilakukan pada siswa A, B, C untuk pelatihan karena peneliti ingin mendapatkan hasil yang terbaik dan mendalam pada siswa D. Yang ketiga, berdasarkan pemahaman partisipan mengenai konsep-konsep gerak vertikal, yaitu pemahaman gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Hasil dan pembahasan. Yang pertama A. Data-data disajikan dalam bentuk transkrip wawancara. B. Analisis data wawancara dilakukan bersama mahasiswa atau mahasiswi selaku partisipan dalam penelitian. Partisipan yang diambil berjumlah 4 orang, dipilih secara acak dengan syarat sudah pernah belajar materi gerak vertikal melalui hasil wawancara. Peneliti bermaksud mengungkap pemahaman partisipan tentang materi gerak vertikal. Pemahaman yang akan diungkapkan yaitu pada gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di antara mahasiswa, disimpulkan bahwa yang pertama, ditemukan adanya miskonsepsi pada mahasiswa A mengenai gerak jatuh bebas ketika diberikan sebuah permasalahan, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Yang kedua, ditemukan adanya perubahan konsep pada mahasiswa B, C, dan D mengenai gerak jatuh bebas ketika diberikan sebuah permasalahan. Namun, pemahaman konsep mahasiswa B dan C belum lengkap. Sedangkan pemahaman konsep siswa D sudah benar. Mahasiswa D bisa menjelaskan dengan lengkap dan benar bahwa benda yang memiliki massa berbeda bila dijatuhkan akan sampai ke tanah dengan waktu yang bersamaan. 3. Dari hasil wawancara ditemukan pemahaman yang kurang lengkap pada mahasiswa B mengenai gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Sedangkan pemahaman siswa C dan D mengenai gerak vertikal ke atas dan ke bawah sudah lengkap dan benar. Keempat, dengan diberikannya pertanyaan kepada partisipan, maka partisipan mengalami disequilibrium sehingga partisipan membuat pemahaman baru. Yang kelima, dengan melakukan wawancara dapat disimpulkan bahwa mengajar tidak harus dengan memberikan penjelasan kepada mahasiswa, namun bisa juga dilakukan dengan bertanya yang akan memancing siswa untuk berpikir. Yang keenam, melakukan wawancara berkembang dapat melatih seseorang untuk belajar mengetahui teknik untuk mengungkapkan pemikiran seseorang. Terbukti dari hal ini, peneliti dapat belajar mengungkapkan pemikiran seseorang.
Awalnya, peneliti masih sulit untuk mengungkapkan pemikiran partisipan. Kemudian pada partisipan ketiga, peneliti mulai mengerti cara untuk mengungkapkan pemahaman partisipan, bahkan untuk merubah konsep partisipan yang masih salah menjadi benar. Saran: bagi penelitian berikutnya, ketika mahasiswa mengalami miskonsepsi, peneliti bisa memberikan treatment dengan menggunakan aplikasi komputer yang lebih mempermudah siswa berpikir. Terima kasih.